wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelum saya melanjutkan penyampaian atau pengalaman selama saya di Gaza dan juga bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, terlebih dahulu saya sampaikan banyak sekali titipan amanah selama saya di Gaza. Ya. Setiap kali saya bertemu dengan saudara kita di Gaza, baik itu dari kalangan anak-anak, dewasa dan juga orang tua, ya. Seringkali mereka titipkan amanah ini, bahkan saat terjadi perang saat ini, mereka selalu menitipkan amanah. Baik amanah tersebut saya sampaikan yaitu amanah salam cinta dari saudara yang ada di Gaza, ya, salam sayang mereka untuk saudara yang ada di Indonesia, dan juga tentunya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kemarin saya tiba di Jakarta tanggal 9 saya tiba di Jakarta, dan tadi saya tiba di sini sore sebelum asar, sebelum maghrib saya tiba di Singkawang. Masya Allah, saya sangat senang, ya, saya bisa kembali dengan wajah-wajah lama dari saya ketemu, dan juga bertemu dengan wajah-wajah baru, ya, para ikhwan dan juga para santri. Saya Masya Allah semangat-semangatnya. Dan di sisi lain saya juga sangat sedih harus meninggalkan saudara kita yang saat ini masih dalam genosida, masih dalam pembantaian, ya, masih dalam penuh dengan mereka. Tentunya itu adalah pilihan yang sangat sulit untuk saya pilih, untuk tetap stay atau kembali ke Indonesia. Dan yang jelas itu adalah keputusan yang mungkin bisa dibilang keputusan yang sangat berat untuk saya pilih sama saya hidup. Baik, kita masuk, saya tidak akan panjang, kita masuk ke kondisi setelah yang ada di Gaza. Sudah dari 1 tahun genosida terjadi di Gaza, atau lebih dari 400 hari saya membersamai mereka. Sebelum saya merasakan perang terbesar ini, terlama ini, saya juga sudah merasakan perang sebelumnya. Jadi saya ke Gaza itu, singkat cerita, saya ke Gaza itu dari tahun 2013 saya berangkat ke Gaza. 5 tahun saya di Lampung, terus saya memutuskan ke Palestina, Gaza. Waktu itu saya dipanggil sama almarhum Imam Nabi. Reza, sini, kamu mau kuliah di mana? Ada 2 pilihan, kan? Mau Gaza sama Sudan. Terus kamu pilih mana? Saya pilih ke Gaza. Ya udah, mau Gaza. Udah, setelah itu saya langsung memutuskan untuk berangkat ke Gaza. Ya, saat itu juga kondisi di Gaza masih terus terjadi gempuran, ya. Setelah saya berangkat ke Gaza tahun 2013, setahun kemudian tahun 2014 terjadi perang besar, ya. Perang besar yaitu selama 50 hari, dan itu juga terjadi pembantaian, juga terjadi kehancuran yang sangat luar biasa, ya, baik itu dari segi bangunan, ya, rumah-rumah, masjid, dan banyak sekali kehancuran yang terjadi di berbagai lokasi terpisah, terutama di Bethlehem yang di Gaza bagian utara. Itu benar-benar dihabiskan bangunannya. Dan juga banyak sekali perang-perang selanjutnya, tapi tidak sama. Tidak 1 hari, ada perang 1 hari, ada perang 3 hari, ada perang 11 hari, 8 hari, jadi beraneka ragam hari-harinya. Ya, perang yang pertama ini saat ini masih terjadi, dan masih belum ada tanda-tanda akan terjadinya gencatan senjata. Bahkan kalau kita lihat dari sisi serangan, sisi pembantaian, Israel masih termotivasi untuk melakukan genosida terhadap saudara di Gaza. Ya, sudah 400 hari krisis demi krisis terjadi di
Gaza semakin hari semakin buruk. Warga juga terus dipaksa melakukan evakuasi pergi dari tempat tinggal mereka, ya, yang di Gaza bagian utara. Mereka dipaksa untuk pindah ke Gaza bagian barat dan Mawasi. Jadi mereka dipaksa menggunakan jalan kaki. Jadi mereka tidak hanya tidak punya transportasi, mereka bawa seadanya, barang seadanya, pakaian yang bisa mereka bawa itu hanya pakaian yang mereka pakai, atau ala kadarnya selimut dan sebagainya. Ya, bahkan mereka lebih sering nggak bawa motor, ya karena mereka nggak punya transportasi untuk bawa semua barang-barang yang dari rumah mereka. Terus jangkauannya bukan jangkauan dari sini ke terbang Fatah itu kan, tapi berkilo-kilo dari timur mereka melakukan perjalanan dengan kondisi jalan yang sudah hancur rusak, dan banyak ibu-ibu juga, banyak serpihan-serpihan yang masih tersisa di jalan-jalan. Yang mereka melakukan perjalanan sampai mereka sebenarnya tidak ada tujuan. Mau kemana mereka sebenarnya? Apakah ada tempat yang aman di sana? Tidak. Bahkan setelah mereka pindah dari lokasi tempat mereka tinggal, pindah ke tempat yang baru, mereka juga dibom di sana. Mereka dibantai lagi. Mereka dibantai tempat pengungsian mereka, tenda-tenda mereka dibom. Sekolah-sekolah tempat mereka tinggal juga dibom juga. Masjid juga banyak sekali yang sudah hancur. Mungkin bisa dibilang 90% masjid hancur. Di sini kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, khusyuk dan sebagainya. Sementara saudara kita di Gaza, mereka sangat ingin sekali merasakan ketenangan beribadah. Sementara di sana mereka sering juga kejadian ketika mereka melakukan ibadah sholat dan sebagainya, selesai sholat ya mereka dihajar dengan bom dan sebagainya, syahid. Bahkan mereka sedang istirahat di masjid. Ada satu masjid, waktu itu sebelum saya pulang ke Indonesia, sebelum saya keluar dari Gaza, ada satu masjid di Dirbalah, Gaza Tengah. Itu banyak warga yang juga tinggal di sana. Dalam masjid dibom masjid dan banyak korban, baik korban luka maupun korban jiwa. Ya, krisis tadi saya sampaikan bahwa di sana krisis macam pertama, baik itu dari pangan, kesehatan, banyak penyakit kulit. Bayangkan di sana itu listrik sudah nggak ada dari awal perang. Sejak awal perang itu listrik sudah mati total. Yang mereka gunakan itu adalah dari tenaga surya. Itu juga kalau mereka punya, nggak semua punya tenaga surya. Ada tenaga surya bisa dipakai siang hari, malam hari nggak bisa dipakai karena mereka nggak punya baterai. Kan tenaga surya juga punya baterai. Jadi di sana juga makanan yang mungkin teman-teman aktif di sosial media misalnya, semuanya para hadirin aktif di sosial media lihat bagaimana kondisi kita. Ya mereka makan seadanya, bahkan di saat puasa mereka iftarnya itu misalkan punya air putih yang mereka kayak melanjutkan lagi. Jadi berhari-hari untuk melakukan puasa. Kalau kita kan ya puasa kenyang, tidur ya kan. Kalau nggak mereka menahan tidur dengan menahan rasa lapar mereka. Itu yang terjadi harus kita percaya ada di Jalur Gaza. Belum lagi saat ini sudah di Gaza itu sudah memasuki musim dingin. Ya. Musim dingin itu musim dingin yang sangat ekstrim. Ya. Karena musim dingin ini bisa dibilang lebih sulit ketimbang musim panas. Ya walaupun musim panas dia sulit, musim panas sulit, tapi musim dingin ini ditambah dengan hujan, misalnya mereka hidup di tenda-tenda yang tidak layak dihuni, pakai tarpal yang tipis, yang kalau ditiup angin juga ini juga kokoh ya sebagainya. Dan kalau hujan banjir tergenang, langsung mereka basah, selimut mereka basah. Yang itulah kondisi di Gaza saat ini.
Dan alhamdulillah kita balik ke cerita. Saya di Gaza tahun 2013 dan hari ini saya kembali ke Indonesia untuk pertama kalinya ya, sejak tahun 2013 yaitu sekitar 13 hari saya di Gaza, 11 tahun saya di Gaza. Saya di sana alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk kuliah di sana. Awalnya niat kuliah, ya. Tapi sampainya saya di Gaza, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan amanah juga dari masyarakat Indonesia, menyampaikan amanah bantuan atau mendampingi tim medis juga sebagai translator atau terjemahan, karena kan nggak semua bisa bahasa Inggris, jadi saya mengawal tim medis juga di sana. Ya mungkin saya dapat melebar pesan saya yang terakhir. Pesan saya terus suarakan berita-berita tentang Palestina, kita trendingkan terus, jangan sampai kita di sini lupa terhadap saudara kita. Ya, minimal kita doain untuk saudara kita. Saya selamat di sini, saya bisa berhadapan dengan semua yang ada di sini, yaitu secara tidak langsung doa dari semua, doa kebaikan semua, ya, doa keselamatan kami di sana. Ya, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan para ikhwan yang ada di sini. Ya, kita teruskan perjuangan ini karena perjuangan ini belum selesai. Perjuangan masih panjang. Kita suarakan terus, kita trendingkan terus, kita jaga terus, hembusan badai ini. Badai ini jangan sampai redup. Kenapa dikasih nama badai? Kita harus menjaga badai ini, harus tetap kencang. Jangan sampai keluar dari sini badainya tidak terbang. Semangat kita berpulang lagi. Kalau kita merasa Allah di sini, sebagaimana saudara kita di Gaza, kita bersuara aja, saudara kita masih dibantai. Bagaimana kalau kita diam? Gitu kan? Selesai. Makanya kita terus bersuara, sekecil apapun suara yang kita keluarkan, insya Allah itu akan menjadi besar. Saya yakin sekecil apapun yang kita anggap kecil, misalnya kita bisa membantu, entah itu bersuara, entah itu berdonasi dan sebagainya, itu kita berikan hadiah kepada kita, ya itu insya Allah apapun sekecil apapun insya Allah akan besar. Ya mungkin nanti juga akan sampai lanjutkan lagi dengan perbincangan lanjut mengenai suara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.